Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuha al akhwat, para penuntut ilmu dan juga para pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar suara Al-Furqan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Pada pagi yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, suatu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi SAW, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita, yaitu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat begitu banyak keutamaan. Di antaranya adalah fihi atau tuftahu fihi abwabu al-jannah, yang mana di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga yang 8. Wa tughlaqu fihi abwab an-nar, dan pintu-pintu neraka yang 7 ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sufilatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya terdapat malam wa khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang enggan untuk beribadah, untuk beramal saleh di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, "Man hurrima khairaha faqad hurim." Barang siapa yang terhalang dari berbuat kebaikan di bulan Ramadan, maka dia terhalang dari mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan di bulan suci Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal saleh, kesempatan bagi kita untuk memperbanyak pahala, menuai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesempatan bagi kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan, di antaranya adalah sebagai penghapus dosa. Bahkan puasa itu sendiri sebagai penghapus dosa. Kata Nabi SAW, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Para siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa-dosa yang telah lalu. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di
tempat yang mulia di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Ayyuhal ikhwa wa ayyatuhal akhwat, dan juga para pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati kita semua. Insyaallah tema atau kajian atau daurah kita kali ini merujuk kepada kitab Al-Arba'un fi Huquqi Rabbil Alamin atau Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin, yaitu kumpulan hadis tentang hak-hak Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana dalam judulnya, bahwasanya hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Anis ibn Nasir al-Mas'abi adalah hadis-hadis berkaitan dengan tauhid. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama rahimahumullah sebelum Syekh Anis ibn Nasir al-Mas'abi banyak sekali menyusun kitab hadis yang berjudul dengan Arba'in. Di antaranya kitab-kitab yang berkaitan dengan matan, seperti Arba'un fi Dalailit Tauhid lil Imam Al-Harawi. Jadi Syekh Anis bin Nasir al-Mas'abi bukanlah pertama kali yang mengumpulkan hadis-hadis tentang tauhid. Sebelumnya ada Al-Imam Al-Harawi. Beliau memiliki kitab Al-Arba'un fi Dalailit Tauhid. Hadis-hadis tentang dalil-dalil tauhid dari hadis Nabi SAW yang jumlahnya sekitar 40, kurang lebih 40. Ada juga sebelum beliau Al-Arba'una fi Sifati Rabbil Alamin yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Dahabi. Al-Arba'un fi Sifati Rabbil Alamin, khusus tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang menulis kitab Al-Arba'in fil Ahkam yang dijadikan materi dalam daurah kali ini, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mundiri. Ini yang berkaitan dengan matan, sesuai dengan maudhu atau pokok pembahasan. Ada yang tentang tauhid, ada yang tentang hukum, ada yang tentang halal dan haram, ada yang tentang ar-raqaiq, tentang akhlak, sebagaimana yang diisyaratkan oleh penulis dalam mukaddimahnya. Beliau menukilkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Asakir, yang mana beliau wafat pada tahun 571, termasuk ulama yang hidup di abad ke-6 Hijriah. Yang mana beliau menyebutkan dalam mukaddimahnya tentang bagaimana metode para ulama dalam mengumpulkan hadis Nabi SAW, mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW kepada umat ini. Dimulai dari yang ringkas-ringkas, yang mana mereka menamakan dengan istilah Al-Arba'in, yang jumlahnya sekitar 40 hadis, kurang lebih 40 hadis. Adapun kitab yang akan kita pelajari ini tidak sampai 40 hadis, tidak sampai 40 hadis, hanya 39 hadis, tapi tetap dinamakan oleh penulisnya atau penyusunnya dengan istilah Al-Arba'in, mengikuti kebiasaan para ulama. Jadi antara 35 sampai 40, 40 sampai 45, istilahnya sama, Arba'in. Seperti Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam, jumlahnya enggak sampai lebih dari 40. Jumlahnya lebih dari 40, yaitu 42 hadis. 42 hadis tentang pokok-pokok Islam dan kaidah-kaidah hukum yang antum mungkin sudah banyak yang hafal. Kitab Arba'in karya Imam Nawawi. Ada juga para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis Arba'in khusus berkaitan dengan sanad. Khusus berkaitan dengan sanad, seperti Imam Daruqutni.
Beliau mengumpulkan hadis-hadis riwayat Buraid ibn Abdullah dari bapaknya ya Abu Burdah, dari kakeknya yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Jadi khusus membawakan riwayat Buraid dari kakeknya yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Demikian juga ada Al-Imam Abdul Hamid Al-Kashi. Beliau mengumpulkan 40 hadis tentang hadis-hadis yang sanadnya ali, sanadnya pendek, yang berjudul Arba'una Hadisan fi Sulasiyat, yaitu hadis-hadis yang sanadnya ali, sanadnya pendek dari rawi ke Rasulullah SAW, hanya 3 rawi saja, hanya 3 rawi saja. Ini dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Hamid Al-Kashi. Ada juga Al-Arba'un As-Subaiyah karya Abu Tahir As-Silafi. Itu hadis-hadis yang sanadnya antara rawi dengan Rasulullah SAW hanya 7 orang rawi. Makanya diistilah dengan As-Subaiyah. Ini yang berkaitan dengan sanad. Selanjutnya, faktor para ulama atau sebab para ulama mengumpulkan 40 hadis dalam kitab-kitab mereka, khususnya untuk para pemula dari kalangan penuntut ilmu, yaitu berangkat dari hadis, yang mana hadis ini dinilai oleh para ulama hadis yang dhaif, yaitu hadis man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan, yaitu hadis yang berbunyi barang siapa yang menghafal 40 hadis dari umatku maka dia akan masuk surga. Ini disepakati oleh para ulama tentang kedhaifannya meskipun jalurnya banyak. Maka hadis yang dijadikan sandaran oleh sebagian para ulama dalam penyusunan hadis, yaitu kitab Arba'in, dasarnya adalah hadis yang dhaif, akan tapi maknanya sahih, yaitu dalam rangka menyebarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang menganjurkan kita untuk menyampaikan hadis dari Nabi SAW, seperti balighu anni walau ayah, dan termasuk hadis SAW naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya bagi orang-orang yang menyampaikan hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah hadis-hadis yang sahih yang begitu banyak yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang menyebarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita langsung masuk pada hadis pertama, karena hadisnya banyak, 39 hadis, dan mudah-mudahan kita selesai menjelaskan satu persatu hadis yang dibawakan oleh al-muallif, yaitu Syekh Anis bin Nasir al-Mas'abi rahimahullahu ta'ala. Hadis pertama, qala al-muallif hafidhahullah an Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Dari sahabat Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar yang dinamakan dengan Ufair. Di nama himar atau keledai yang ditunggangi oleh Rasulullah SAW bersama Mu'adz itu namanya Ufair. Faqala, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, hal tadri haqqallahi ala ibadih? Wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibadi ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Mu'adz menjawab, qultu Allah wa rasuluhu a'lam.
Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah atas hambanya, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqal ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah yaitu agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka setelah Mu'adz bin Jabal mendengar jawaban Nabi SAW, beliau pun bertanya, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Apakah boleh aku mengabarkan kabar baik ini kepada manusia? Apa kata Rasulullah SAW? Qala la tubasyiruhum. Janganlah engkau kabarkan kepada mereka, fayattakilu, agar mereka tidak berpangku tangan, agar mereka tidak mengandalkan kalimat tauhid. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ayyuhal ikhwa wa ayyatuhal akhwat, a'azzanallahu wa iyyakum, para pemirsa Al-Furqan TV dan juga para pendengar suara Al-Furqan rahimakumullah. Dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran atau faidah berharga. Yang pertama, keutamaan sahabat Mu'adz ibn Jabal. Keutamaan sahabat Mu'adz ibn Jabal. Beliau pertama Mu'adz ibn Jabal ibn Amr ibn Aus al-Khazraji. Beliau berasal dari kota Mekah, kota Madinah, dari orang Ansar, termasuk sahabat Nabi SAW yang faqih, yang ahli fikih, ahli Quran, banyak mengetahui al-halal wal haram. Dan bahkan ketika penaklukan kota Mekah, Allah angkat beliau, Nabi SAW mengangkat beliau sebagai qadhi, sebagai hakim di kota Mekah. Kemudian beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai hakim, sebagai qadhi, dan juga sebagai muallim, mengajarkan Islam untuk penduduk Yaman. Menunjukkan begitu besarnya keutamaan sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini menunjukkan bagaimana kedekatan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada tahun 18 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 18 Hijriah di negeri Syam. Beliau terkena taun, meninggalnya karena sakit, terkena taun di kota Amwas, salah satu kota di negeri Syam. Hadis ini menunjukkan kedekatan Nabi SAW dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, karena disebutkan di sini kuntu ridfan Nabi SAW. Aku pernah dibonceng oleh Nabi SAW. Ala himarin, di atas keledai. Di sini terdapat faidah bagaimana kesederhanaan Nabi dan tawadhu'nya Nabi, yang mana beliau sebagai pemimpin, sebagai imam, beliau tidaklah sombong, beliau tawadhu. Beliau mau membonceng sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Beginilah akhlak Nabi SAW, akhlak para al-anbiya yang harus kita tiru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW contoh yang baik. Maka di sini terdapat faedah akhlak, yaitu agar kita senantiasa tawadhu dengan siapapun. Jangan sampai kita bersifat angkuh, sombong. Kuntu ridfan Nabi SAW ala himarin.
Di sini juga terdapat faidah bahwasanya Nabi SAW adalah pribadi yang sederhana. Kita tahu bahwasanya himar, keledai, bukanlah tunggangan yang paling mewah di zaman Nabi SAW. Ada tunggangan yang lebih mewah dibandingkan keledai, seperti onta, kuda. Tapi Nabi SAW memilih keledai sebagai tunggangannya, menunjukkan begitu sederhananya kehidupan Nabi SAW. Dan dalam hadis ini juga terdapat faedah bolehnya mengendarai hewan, tapi dengan syarat hewan tersebut mampu untuk ditunggangi dan kuat. Karena apa? Karena kita dilarang untuk menyakiti hewan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah SWT mewajibkan berbuat baik kepada siapapun. Sampai kepada hewan pun kita diwajibkan untuk berbuat baik. Jangan sampai kita menyakiti hewan. Maka di sini Nabi SAW menunggangi keledai yang sudah dipastikan bahwasanya keledai tersebut kuat, sehingga bisa mengangkat 2 orang. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW mendolimi hewan. Tidak mungkin Rasulullah SAW membebani hewan yang tidak sanggup. Maka boleh bagi kita mengendarai hewan apapun dengan syarat hewan tersebut kuat dan jangan sampai kita menyiksa hewan tersebut. Selanjutnya, faedah atau pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Kita ambil dari perkataan Nabi SAW dari riwayat yuqalu lahu Ufair, yang dinamakan dengan Ufair. Bolehnya menamai hewan dengan nama-nama tertentu. Sebagaimana Nabi SAW memberi nama hewan tunggangannya dengan nama Ufair. Boleh menamai hewan dengan nama-nama tertentu. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis ini menamai hewan tunggangannya dengan nama Ufair. Faedah selanjutnya terkait dengan pertanyaan Nabi SAW kepada Mu'ad. Ya Mu'ad, hal tadri haqqallah ala ibadih wa ma haqqul ibadi ala Allah. Di sini terdapat faedah bahwasanya di antara metode pengajaran Nabi SAW adalah metode tanya jawab. Metode dalam dunia pendidikan yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW adalah metode tanya jawab. Karena dengan bertanya terlebih dahulu, orang yang ditanyai akan antusias, akan siap menerima ilmu yang akan disampaikan. Maka di sini Nabi SAW sebelum menyebutkan hak Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya dan juga hak hamba atas Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW bertanya terlebih dahulu kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Maka boleh kita ketika kita mengajar, ketika kita menyampaikan ilmu, boleh kita memberi pertanyaan terlebih dahulu untuk memastikan apakah orang tersebut sudah mengetahui atau sudah sampai kepadanya ilmu, atau dalam rangka untuk mempersiapkan dia untuk mengalihkan perhatian dia supaya lebih siap dalam mengambil ilmu atau mendengarkan ilmu. Faedah selanjutnya bahwa seorang penuntut ilmu wajib baginya beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Karena di sini Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika ditanya ma haqqul ibad Allah, beliau menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Menunjukkan begitu beradabnya sahabat Mu'ad bin Jabal, karena beliau tidak langsung menjawab pertanyaan Nabi SAW. Dan begitulah para sahabat.
Bahkan dalam beberapa kesempatan sebagian para sahabat pernah ditanya oleh Rasulullah SAW, yang mana jawaban tersebut diketahui oleh para sahabat, tapi para sahabat tetap mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Sebenarnya dalam haji wada, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, ayu yaumin hada wa ayu syahrin hada, ini hari apa ini, bulan apa ini? Yang tentunya para sahabat tahu itu hari haji, hari Arafah, bulan Dzulhijjah. Tapi para sahabat menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam, menunjukkan bahwasanya para sahabat sangatlah menghormati Nabi SAW, tidak mendahului Nabi SAW. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Dan termasuk mendahului Allah dan Rasulnya, seorang menjawab sesuatu yang dia belum tahu ilmunya. Maka apabila kita ditanya tentang permasalahan ilmu dan kita tidak mengetahui jawabannya, atau ada orang lain yang lebih berhak untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka hendaknya kita mengucapkan Allahu a'lam, Allah lebih tahu, atau Allahu wa Rasuluhu a'lam. Terkait jawaban Mu'adz bin Jabal, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kenapa beliau sebutkan di sini wa Rasuluhu? Karena Rasulullah SAW pada saat itu masih hidup. Sedangkan apabila beliau sudah meninggal, para ulama mencukupi dengan Allahu a'lam, karena Rasulullah SAW telah meninggal. Sebagian para ulama membolehkan, seperti jawaban Mu'adz, Allah wa Rasulullah a'lam, meskipun Mu'adz bin Jabal, meskipun Rasulullah SAW telah meninggal. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling mengetahui tentang agama Islam. Maka boleh ketika kita ditanya tentang suatu permasalahan, kemudian kita jawab Allah wa Rasulullah a'lam. Karena Rasulullah SAW lebih mengetahui tentang agama Islam daripada kita. Dan para ulama mengatakan Allahu a'lam nisful ilm, Allah a'lam setengah dari ilmu. Maka jangan sampai kita menjawab suatu pertanyaan yang kita tidak tahu ilmunya. Termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan usulul muharramat, Allah Subhanahu menyebutkan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan engkau berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala sedangkan engkau tidak mengetahui. Faedah selanjutnya dari hadis yang mulia ini, bahwasanya merupakan hak Allah, adalah Allah Subhanahu wa taala diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Diambil dari sabda Nabi SAW, fa inna haqqallahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kullu ibadatin fil Qur'an ma'nahu tauhid. Setiap ibadah yang ada di dalam Al-Qur'an maka maknanya adalah tauhid. Maka di sini terdapat perintah agar kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan syirik. Maka wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan perintah yang paling besar, perintah yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia adalah perintah tauhid. Dan larangan yang paling besar yang Allah larang pada hambanya adalah perbuatan syirik. Karena itu wajib bagi kita untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi perbuatan syirik. Dan misi utama syaitan adalah menyesatkan manusia, berusaha untuk
menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan syirik. Maka hendaknya kita mempelajari tauhid yang benar dalam rangka menjaga diri kita dari siksa api neraka. Maka tauhid merupakan ilmu yang paling agung. Kata para ulama, inna syarafal ilmi bisyarafi ma'lumihi. Sesungguhnya kemuliaan ilmu adalah dengan kemuliaan objek kajiannya, dengan kemuliaan maksudnya. Maka apabila ilmu tersebut berkaitan dengan Allah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang paling mulia. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan tauhid agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak belajar tauhid? Demikian juga bagaimana kita selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengenal apa itu syirik. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, yaitu dari perbuatan syirik. Maka Nabi Ibrahim saja sangat takut dari perbuatan syirik, tentunya kita lebih takut. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Selanjutnya, faidah yang ke-9 dari hadis yang mulia ini, keutamaan tauhid bagi seorang hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab hambanya yang bertauhid dan tidak berbuat syirik. Diambil dari sabda Nabi SAW, wa haqqal ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengadab orang yang tidak mensekutukan dia dengan sesuatu apapun. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan hak di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya untuk tidak mengadab manusia yang tidak berbuat syirik. Bukan seorang hamba mewajibkan Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengadabnya. Ini keyakinan orang Mu'tazilah. Yang mana di antara keyakinan Mu'tazilah meyakini bahwasanya wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengadab orang yang bertauhid. Ini keyakinan yang keliru. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya yang dimaksud dalam hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya sendiri untuk tidak mengadab orang yang tidak berbuat syirik. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah SWT berfirman, kataba ala nafsi rahmah. Allah wajibkan atas dirinya untuk memiliki sifat rahmah, yaitu berkasih sayang kepada hambanya. Dan juga dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu muharraman alaikum fala tadzalamu. Sungguhnya aku mengharamkan kedoliman atas diriku dan atas kalian, maka janganlah kalian saling berbuat dolim. Jadi dalam hadis ini terdapat bantahan pada orang-orang Mu'tazilah yang mana mereka mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengadab orang-orang yang bertauhid. Ini merupakan kelancangan, merupakan su'ul adab, adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terdapat bantahan juga terhadap orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah yang mana mereka meyakini bahwasanya tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengadab atau mengadab orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan. Jadi kebalikan orang Yahudi, orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengadab orang yang bertauhid. Sedangkan orang Asy'ariyah kebalikannya, tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab orang-orang yang atau untuk tidak mengadab orang-orang yang tidak berbuat syirik. Adapun Ahlussunnah pertengahan.
pertengahan dengan menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk dirinya sendiri agar tidak mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepadanya. Selanjutnya, faedah ke-10 dari hadis yang mulia ini, anjuran untuk memberikan kabar gembira kepada sesama muslim. Diambil dari jawaban Nabi SAW, diambil dari perkataan Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas?" Bolehkah aku mengabarkan kabar gembira ini kepada manusia? Di sini terdapat faedah yang berharga, bolehnya atau dianjurkan bagi kita untuk mengabarkan kabar gembira kepada sesama muslim, kepada saudara kita sesama muslim. Lebih-lebih kabar gembira tersebut bisa menjadi motivasi dalam beramal baik atau beramal saleh. Tentunya ini yang diharapkan. Maka setiap kita mendapatkan kabar gembira, boleh bagi kita untuk menyebarkan kabar gembira tersebut kepada orang lain dengan syarat kabarnya benar. Jangan sampai kita menyebarkan kabar-kabar yang hoaks, kabar-kabar yang bohong, yang tidak jelas kebenarannya. Maka di sini sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mendengar sabda Nabi SAW, beliau sangat gembira sekali. Beliau ingin membagi kebahagiaan beliau, kegembiraan beliau kepada sahabat yang lain. Tapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, la tubasyiruhum fayattakilu. Bisa diambil faidah dari perkataan Nabi SAW, la tubasyiruhum fayattakilu, yaitu bolehnya menyembunyikan ilmu. Bolehnya menyembunyikan ilmu untuk kemaslahatan. Bolehnya menahan ilmu demi kemaslahatan. Karena di sini disebutkan sebab kenapa Nabi SAW melarang sahabat Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan kabar gembira ini, yaitu agar mereka orang-orang yang mendengar kabar gembira ini tidak berpangku tangan, tidak hanya mengandalkan kalimat tauhid sehingga mereka masih terus-menerus berbuat maksiat, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dengan alasan yang penting bertauhid. Yang penting mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW melarang sahabat Mu'adz bin Jabal untuk menyebarkan hadis ini. Akan tapi di akhir hayat beliau, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini karena beliau takut berdosa. Karena hukum asal dari menyembunyikan ilmu adalah haram. Karena Nabi SAW, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar. Para siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian dia menyembunyikannya, maka kelak di akhirat dia akan dicambuk dengan cambuk api neraka. Maka karena beliau takut berdosa karena menyembunyikan ilmu, maka di akhir hayat beliau menyampaikan hadis ini. Dan juga beliau paham maksud Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah SAW melarang untuk menyebarkan hadis ini. Beliau paham. Maka ketika keadaan memungkinkan beliau untuk menyampaikan hadis ini, karena para sahabat sudah banyak mendengar hadis-hadis tentang keutamaan tauhid, hadis-hadis tentang keutamaan ibadah-ibadah yang lain, dan juga beliau mengetahui bahwasanya para sahabat mereka kualitas iman mereka kuat sehingga tidak bermadarat sedikit pun apabila mereka mendengar hadis seperti ini, tidak menjadikan mereka berpangku tangan, kecuali orang-orang yang di hatinya terdapat kelemahan iman, di dalam hatinya terdapat fitnah, dapat penyakit, seperti orang-orang munafik, orang-orang yang di hatinya terdapat penyakit. Ketika mendengar hadis seperti ini, dia semakin melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hadis ini sebagai alasan untuk terus-menerus berbuat maksiat. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi sahabat Mu'adz bin Jabal mengetahui maksud Rasulullah SAW,
beliau dilarang untuk menyampaikan hadis ini agar orang-orang tidak berpangku tangan dengan kalimat tauhid, sehingga mereka beralasan yang penting bertauhid. Maka ketika beliau mengetahui para sahabat, keadaan para sahabat yang mana mereka adalah ahlul ibadah, ahlul ta'ah, tidak membahayakan bagi mereka apabila mereka mendengar hadis ini, maka beliau sampaikan. Sahabat Mu'adz bin Jabal sampaikan hadis ini ketika beliau ingin meninggal. Ketika beliau akan meninggal, beliau sampaikan hadis yang mulia ini karena takut dosa. Karena pada dasarnya menyembunyikan ilmu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Selanjutnya hadis kedua. Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi SAW qala man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan bahwasanya Isa adalah hambanya dan rasulnya, dan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang Allah masukkan kepada Maryam dan ruh darinya, wal jannatu haqqun, dan beriman bahwasanya surga itu benar adanya, wan naru haqqun, beriman bahwasanya neraka benar adanya, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, Allah pasti masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya, sesuai dengan amalannya. Dalam riwayat yang lain, adkhalallahu jannata adkhalallahu jannata min abwabis samaniyati sya'. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia surga yang memiliki 8 pintu. Dia akan masuk surga dari 8 pintu yang dia kehendaki, yang dia inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini terdapat beberapa faedah. Faedah pertama, keutamaan sahabat Ubadah ibn Samit. Beliau termasuk sahabat Nabi SAW yang berasal dari Madinah, termasuk kaum Ansar, termasuk as-sabiqun al-awwalun minal Ansar. Orang Ansar yang pertama kali masuk Islam. Di antara keutamaan beliau pernah ditunjuk sebagai qadhi di negeri Syam, dan beliau meninggal di negeri Syam, tepatnya di negara Palestina pada tahun 34 Hijriah. Pada tahun 34 Hijriah. Di antara keutamaan beliau meriwayatkan hadis tentang keutamaan tauhid dan pengaruh tauhid dalam menghapus dosa. Ini di antara keutamaan sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu sebagai perawi dari hadis yang mulia ini. Nabi SAW bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Yang dimaksud dengan persaksian di sini yaitu persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya persaksian yang dikeluarkan melalui lisan saja. Akan tapi persaksian yang harus diyakini dengan hati dan diamalkan dengan perbuatan. Maka tidaklah bermanfaat persaksian seorang hamba bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala
kecuali pertama dengan an-nutku, yaitu mengucapkan. Yang kedua at-tasdiq, dengan meyakini, mengakui bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan menafikan segala bentuk atau apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah at-tatbiq, yaitu mengamalkan, mengetahui dan juga mengamalkan kandungan dari kalimat tauhid. Maka makna la ilaha illallah dalam hadis ini adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita terjemahkan yang berhak diibadahi dengan benar? Karena pada kenyataannya banyak sekali sesembahan-sesembahan yang diibadahi oleh sebagian manusia yang mana mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sesembahan-sesembahan yang batil yang diibadahi, yang disembah oleh umat manusia. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, pohon-pohon, berhala, dan yang lainnya. Bahkan ada yang menyembah binatang, menyembah kotoran binatang juga ada. Ini menunjukkan bahwasanya sesembahan yang diibadahi, yang disembah oleh umat manusia tidak semuanya benar. Dan sesembahan yang paling benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu berfirman, "Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." Yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang benar, yang hak, dan yang selainnya adalah sesembahan yang batil. Maka wajib bagi kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang wajib diibadahi dengan benar dan menafikan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala seperti malaikat, nabi, dan yang lainnya yang disembah oleh umat manusia. Dalam kalimat la ilaha illallah terdapat dua rukun. Terdapat dua rukun, yaitu an-nafyu pada kalimat la ilaha, dan illallah terdapat isbat. La ilaha yaitu kita menafikan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir Quraisy tatkala Nabi SAW berdakwah kepada mereka, mereka tidak mau menjawab panggilan Nabi SAW, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka paham tentang kalimat tauhid. Konsekuensi dari kalimat tauhid adalah mereka harus meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah. Berhala-berhala yang mereka sembah. Karena itu mereka mengatakan innaha adalah syai'un ujab. Sebelumnya Allah katakan aja'alal aliyata ilaha wahida. Apakah dia menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak menjadi sesembahan yang satu? Innaha adalah syai'un ujab. Sesungguhnya ini termasuk perkara yang aneh. Jadi mereka menganggap aneh. Karena itu mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjawab dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illallah, di sini terdapat isbat, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang wajib diibadahi dengan benar. Maka tidaklah sempurna tauhid seorang hamba apabila tidak terpenuhi padanya dua rukun ini, yaitu an-nafyu wal isbat. An-nafi wal isbat. Karena kalau hanya sekedar menetapkan saja, maka ini belum cukup. Belum cukup seorang bertauhid hanya menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan benar. Dia harus menafikan seluruh sesembahan yang diibadahi oleh manusia. Karena banyak manusia yang menyembah selain Allah, yang wajib kita untuk berlepas diri dari mereka. Wajib bagi kita untuk mendakwahkan mereka
agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kewajiban mereka yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan wahdahu la syarikalah. Tiada sekutu baginya. Tiada sekutu baginya. Selanjutnya dalam makna ilah. Kenapa sebagian orang mengartikan al-khaliq, tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk makna yang keliru. Makna yang keliru. Karena makna seperti ini telah dipahami oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang mengatur alam semesta. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Quraisy, "Wa la in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Tatkala engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Mereka tahu. Mereka mengetahui bahwasanya yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi keyakinan mereka ini tidak bermanfaat karena mereka tidak mau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah agar mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait makna la ilaha, yaitu tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak ada Tuhan atau tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang keliru, makna yang kurang tepat. Nah, makna yang tepat adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita tatkala kita bersyahadat pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah adalah zat yang berhak diibadai dengan benar dan selainnya adalah termasuk perbuatan syirik, maka syahadat yang kita ucapkan adalah syahadat yang sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk mengilmui makna la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah sesembahan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik, dan meminta ampunlah kepada Allah dari dosa-dosamu. Selanjutnya, faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa orang munafik tidak bermanfaat persaksian mereka karena mereka hanya membenarkan dalam hati saja. Orang-orang munafik mereka sholat bersama Rasulullah SAW, mereka bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka. Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tidak bermanfaat persaksian mereka. Karena mereka hanya mengucapkan di lisan mereka, akan tapi di hatinya mereka kufur, mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis ini terdapat bantahan kepada kelompok Murji'ah yang mana mereka mengatakan bahwasanya cukup seorang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak bermudarat baginya perbuatan maksiat, perbuatan dosa selama dia mengucapkan kalimat tauhid. Selama dia membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang wajib diibadai dengan benar, meskipun dia berbuat syirik, meskipun dia berbuat maksiat. Ini adalah keyakinan orang Murji'ah yang hanya mengkhususkan atau mengutamakan at-tasdiq atau al-iqrar saja, meskipun dia tidak berbuat atau tidak mengerjakan amal saleh. Selanjutnya di antara faedah yang berharga dari hadis yang mulia ini, bahwa Nabi SAW disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba dan Rasulnya. Yang mana ini konsekuensinya adalah tidak boleh bagi kita menyembah Nabi SAW.
Karena Nabi SAW adalah hamba Allah Subhanahu wa taala seperti kita. Dan juga Allah sifati Nabi SAW sebagai seorang rasul. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Maka konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi SAW adalah utusan Allah, adalah pertama, ta'atu fi ma'amar. Kita mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Wa tasdiqu fi ma'akhbar, dan juga kita membenarkan apa saja yang diucapkan oleh Nabi SAW. Wastinabu fi manaha anhu wazajar, dan juga meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Nabi SAW. Wa alla yu'badullah illa bima syara', dan hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Nabi SAW. Tidak membuat syariat-syariat baru atau ajaran-ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Ini konsekuensi dari kita bersyahadat bahwasanya Nabi SAW adalah utusan Allah. Maka orang yang bersyahadat, maka dia wajib meninggalkan perbuatan bid'ah. Tidak boleh bagi dia untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Karena agama Islam adalah agama yang sempurna. Seluruhnya sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan berkaitan dengan qada'ul hajah telah diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak perlu bagi kita menambahkan atau mengurangi ajaran Nabi SAW. Dan di antara faidah dari persaksian kita bahwa Nabi SAW adalah hamba dan rasulnya, agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan hulu. Perbuatan hulu yaitu berlebihan dalam mengagungkan Nabi SAW. Sebagaimana sebagian manusia, sebagian kaum muslimin, karena berlebihan dalam mengagungkan Nabi SAW, sehingga mereka datang ke kuburan Nabi SAW, meminta doa kepada Nabi SAW, beristighosa kepada Nabi SAW, yang mana itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak Nabi SAW. Karena Nabi SAW disifati dengan abduhu, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah sebutkan hamba di situ yang tidak berhak untuk diibadahi. Maka tatkala kita meyakini bahwa Nabi SAW adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, kita akan selamat dari perbuatan hulu. Perbuatan hulu yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, la tutruni, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku. Janganlah kalian mengangkat aku sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diibadahi, dimintai pertolongan. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak selayaknya ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umat-umat sebelum umat Nabi SAW banyak sekali yang terjatuh ke dalam perbuatan hulu. Banyak sekali yang terjatuh ke dalam perbuatan hulu, seperti bangsa Yahudi dan Nasrani. Saking cintanya mereka kepada Nabi mereka, sampai-sampai mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai ibadah, sebagai tempat ibadah. Inilah yang dilarang oleh Nabi SAW, yang ditakukan oleh Nabi SAW, agar yang ditakukan oleh Nabi SAW jangan sampai terjadi pada umatnya. Karena Nabi SAW sebelum beliau meninggal, beliau melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Laknatullah alal yahud dan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga laknat Allah Subhanahu wa taala kepada Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi dan para rasul mereka sebagai tempat ibadah. Inilah yang ditakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tatkala kita meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah Rasulullah, maka kita akan selamat dari at-taksir, yaitu menyepelekan atau menyia-nyiakan, tidak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan sunnah-sunnah beliau. Maka barang siapa yang cinta kepada Nabi SAW, maka ikutilah sunnah-sunnah beliau, dan janganlah sekali-kali meninggalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam.
Karena tatkala kita mengakui bahwasanya Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Islam, yang mengajarkan petunjuk, maka selayaknya kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, bukan malah mengangkat Nabi SAW sejajar dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang disembah, dimintai pertolongan dan yang lainnya. Atau bahkan sebaliknya, kita tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka wajib bagi kita untuk mentauhidkan Nabi SAW dalam hal mutaba'ah. Dalam hal mutaba'ah. Maka syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah, di situ terdapat tauhid. Tauhid yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di situ terdapat tauhidul mutaba'ah, yaitu mengkhususkan Nabi SAW dalam berittiba. Dalam berittiba. Tidak boleh bagi kita mengikuti selain Nabi SAW. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Boleh, akan tapi apa? Selama tidak menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya. Maka taat kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang mutlak. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah hamba Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya." Katakanlah bahwasanya aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya. Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadaku. Inilah perbedaan kita dengan Nabi SAW. Persamaan kita dengan Nabi SAW, sama-sama manusia. Perbedaannya adalah Allah memberikan Nabi SAW wahyu yang wajib beliau sampaikan kepada umatnya. Dan telah Nabi SAW sampaikan kepada umatnya, Nabi SAW telah menyampaikan seluruh wahyu Allah Subhanahu wa taala tanpa menyembunyikan sedikit pun. Dimana dalam hadis tentang haji wada, Nabi SAW mengumpulkan para sahabat di hari Arafah. Beliau katakan, ala qad ballagts, bukankah aku telah menyampaikan semuanya? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan seluruh wahyu Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk mengikuti dan mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang beliau bawa. Selanjutnya, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwasanya tidaklah sempurna tauhid seorang hamba sampai dia meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sempurna tauhid kita, keimanan kita, sampai kita meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi Isa memiliki 4 sifat. Pertama, beliau adalah hamba Allah. Yang kedua, beliau adalah Rasulullah. Yang mana 2 sifat ini seperti sifat Nabi SAW. Yang ketiga, beliau adalah kalimatullah. Beliau adalah kalimatullah. Yang keempat, beliau adalah ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh dari ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat beliau sebagai hamba dan rasulnya ini sama seperti Nabi SAW, tidak perlu kita jelaskan. Tidak perlu kita jelaskan. Adapun sabda Nabi SAW bahwa kalimatu alqaha ila Maryam, dan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam Maryam alaihissalam, maksudnya adalah Nabi SAW, Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan tanpa bapak. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran, Inna masala Isa kama masali Adam.
khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Maka yang dimaksud dengan kalimat di sini adalah kalimat kun fayakun. Yang dimaksud dengan kalimat itu adalah kalimat kun fayakun. Karena Nabi Isa memiliki kesamaan dengan Nabi Adam. Sama-sama diciptakan tanpa bapak. Sama-sama diciptakan tanpa bapak. Keduanya sama-sama diciptakan dari tanah sebagaimana kita semua. Akan tapi prosesnya beda. Adapun manusia pada umumnya melalui ibu dan bapak. Sedangkan Nabi Isa sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, inna masala Isa kama sali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Adam dengan Nabi Isa, permisalan Adam adalah seperti permisalan Isa adalah seperti Nabi Adam, yang mana dia diciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Ini yang dimaksudkan kalimat. Jadi inilah yang membedakan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad dan juga dengan nabi-nabi yang lain. Maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya ada manusia yang diciptakan tanpa bapak dan ibu, yaitu Nabi Adam. Ada manusia yang diciptakan tanpa bapak saja, yaitu Nabi Isa. Dan juga ada manusia yang diciptakan tanpa ibu. Siapa? Yaitu istrinya Nabi Adam, Hawa, diciptakan melalui tulang rusuk Nabi Adam. Dan juga manusia yang diciptakan dengan bapak dan ibu, yaitu kita semua, umumnya manusia. Selanjutnya sifat yang keempat dari sifat Nabi Isa alaihissalam yaitu waruhun minhu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh ke dalam rahim ibunda Nabi Isa yaitu Maryam alaihissalam secara langsung, tanpa melalui proses sebagaimana proses manusia pada umumnya yang membutuhkan apa? Membutuhkan adanya seorang laki-laki, seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan sehingga terjadi hubungan suami istri dan terjadinya hamil atau terjadinya pembuaian antara sperma dengan sel telur sehingga awal mula terciptanya manusia. Sedangkan Nabi Isa langsung ditiup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung dimasukkan ke dalam rahim Maryam alaihissalam ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan umat manusia pada umumnya. Ini diantara sifat-sifat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Adapun faidah disebutkan di sini Abdullah. Nabi Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mana mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan. Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman membatalkan keyakinan mereka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Isa bin Maryam. Jadi hadis ini sebagai dalil, sebagai bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mana meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan faedah dari wa rasuluhu, bahwasanya Nabi Isa adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mana mereka tidak mau mengikuti Nabi Isa alaihissalatu wassalam, bahkan menuduh Nabi Isa sebagai anak zina, sebagai anak hasil zina, sehingga mereka tidak mau mengikuti Nabi Isa alaihissalam, padahal Nabi Isa termasuk Nabi yang disebutkan di dalam kitab mereka, kitab Taurat, yang wajib diikuti. Jadi faidah penyebutan wa rasuluhu sebagai bantahan terhadap orang Yahudi yang mana mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Selanjutnya faidah dari hadis yang mulia ini
bahwasanya tidaklah sempurna tauhid seorang hamba sampai dia meyakini bahwasanya surga dan neraka itu ada. Diambil dari sabda Nabi SAW, wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Maka wajib bagi kita meyakini bahwasanya surga adalah hak, neraka juga hak. Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah siapkan neraka bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surga yang telah Allah sediakan, uiddat lil muttaqin. Allah berfirman tentang neraka yang telah disiapkan, uiddat lil kafirin. Maka wajib bagi kita meyakini adanya surga dan neraka, bahwasanya keduanya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk faidah dari iman adanya surga dan neraka, kita akan semakin termotivasi untuk mengerjakan amal saleh, untuk mengerjakan amal-amal saleh. Betapa banyak hadis-hadis Nabi SAW yang mengkaitkan iman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir, yang mengkaitkan antara iman dengan dukhulul jannah, masuknya surga, atau masuknya neraka. Yang mana ini memotivasi kita agar kita senantiasa berbuat kebaikan, memperbanyak amal saleh, memperbanyak bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Tujuan utama kita adalah agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api neraka. Dan dari sabda Nabi SAW, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, bisa diambil kesimpulan juga bahwasanya kehidupan itu ada tiga. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Beliau menyebutkan bahwasanya ada kehidupan dunia, kehidupan barzakh, dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia, kehidupan barzakh, dan kehidupan akhirat. Maka kehidupan dunia seperti yang kita alami seperti ini, seperti yang kita alami sekarang ini. Ini adalah alam dunia yang hendaknya kita gunakan untuk memperbanyak bekal menuju alam selanjutnya, yaitu alam akhirat. Adapun alam barzakh adalah alam penantian. Alam penantian sampai ditiupnya sangkakala, sampai datangnya hari kiamat. Ini dinamakan dengan alam barzakh. Karena itu orang-orang saleh ketika di dunia dia meninggal akan ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat surga. Akan dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Ini balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, beramal saleh ketika di dunia, terutama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang berbuat keburukan, banyak melakukan maksiat, maka ketika dia meninggal, Allah tampakkan kepadanya siksa neraka. Allah sempitkan kuburannya. Nas'allahu al-'afwa wal 'afiyah. Jadi alam barzakh adalah alam menantian sampai datangnya hari kiamat. Ini konsekuensi atau faidah dari sabda Nabi SAW, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, yaitu bahwasanya ada alam lain selain alam akhirat, yaitu alam dunia dan alam barzakh. Selanjutnya, faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, Nabi SAW mengakhiri hadisnya dengan sabdanya, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, yaitu barang siapa yang mengimani bahwasanya Allah adalah zat yang berhak diibadahi dengan benar dan tidak ada sekutu baginya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya, Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya, dan kalimat yang dimasukkan kepada Maryam dan ruh darinya, dan juga dia mengimani bahwasanya surga itu benar dan neraka itu benar adanya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Ini adalah balasan bagi orang yang bertauhid. Bagi orang yang bertauhid. Alama kana minal amal, di sini terdapat faidah bahwasanya orang yang masuk surga itu berbeda-beda keadaannya. Ada yang masuk surga tanpa adab dan hisab.
langsung masuk surga. Ini bagi orang-orang yang sempurna tauhidnya. Bagi orang-orang yang sempurna imannya, dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan insya Allah akan ada penjelasan hadis khusus tentang keutamaan ahli tauhid, keutamaan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang sebenarnya. Dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka seorang masuk surga ada yang masuk sejak awal. Sejak awal dia langsung masuk ke dalam surga. Yang kedua, ada yang masuk surga tapi dihisab dulu, diadab dulu, mampir dulu di neraka sampai dosa-dosanya habis. Sampai dosa-dosanya habis. Sehingga tatkala dosanya telah habis, maka Allah Subhanahu wa taala angkat dia, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Ini bagi orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia memiliki dosa besar atau dosa kecil, selama dia bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, itu masih ada harapan dia masuk surga. Masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Menunjukkan apa? Dosa-dosa selain syirik itu ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya adzabahu wa insya ghufira lahu. Jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah maafkan mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka, dan Allah masukkan dia ke dalam surganya. Maka orang yang bertauhid tapi tauhidnya tidak sempurna, maka dia akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, kemudian setelah habis dosanya maka Allah akan angkat dia ke dalam surganya. Ini menunjukkan bahwasanya manusia atau umat muslim itu masuk ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang dia kerjakan sebanyak apapun tidak bisa untuk menjadikan tebusan atau sebagai balasan agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Jadi Allah memasukkan hambanya ke dalam surga murni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Murni rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata amal yang dia kerjakan. Bukan semata-mata amal dia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala jadikan amal sebagai sebab, tapi sebab utama adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditebus dengan amal, dengan amal. Kalau kita perhatikan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita tidak sanggup untuk membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Meskipun kita beramal dengan amal yang begitu banyak, maka masuknya surga seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga adalah karena murni rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala makana minal amal, menunjukkan bahwasanya umat Islam atau orang yang beriman mereka berbeda-beda dalam amal mereka. Ada yang banyak amalnya sehingga dia masuk ke dalam surga sejak pertama tanpa harus mampir ke neraka terlebih dahulu. Ada umat Islam yang bertauhid tapi masih melakukan perbuatan syirik yang kurang tauhidnya sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Ini diantara faidah yang bisa kita ambil dari hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Ada faidah yang lain yang luput dari pembahasan kita terkait kalimat waruhun minhu. Terkait kalimat waruhun minhu. Ini ada sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, idhofah. Idhofah kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua. Idhofah ilal makhluk wal idhofah ila sifat. Idhofah ila al makhluk wal idhofah ila sifat. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama, sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu makhluk, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ruhun minhu, ruh darinya. Ruh termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Dan faidah disadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala ada menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut. Seperti naqatullah, onta Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam kisah Nabi Saleh. Atau Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, ini idhofatu tasyrif, sandaran yang menunjukkan untuk kemuliaan makhluk tersebut. Bukan makhluk tersebut adalah bagian dari Allah, bukan makhluk tersebut adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan antara akidahnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya, atau yang berkeyakinan wahdatul wujud, bahwasanya segala yang ada ini adalah Allah. Karena diidhofakan kepada Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang batil. Akidah yang batil, karena idhofa itu ada dua, idhofa ilal makhluk yang tidak menunjukkan bahwasanya makhluk itu adalah Allah. Adapun idhofa ila sifat seperti kalam Allah, maka ini adalah bagian dari Allah, bagian dari Allah. Maka di hadis ini terdapat bantahan terhadap keyakinan wahdatul wujud, yang mana mereka meyakini bahwasanya seluruh yang ada ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah yang batil, yang wajib ditinggalkan oleh setiap muslim yang mengaku bahwasanya dia adalah mukmin atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi dari kalimat tauhid, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari siksa api neraka, dan di antara konsekuensi dari tauhid adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Taib. Kita lanjutkan hadis ketiga pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.